Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat Hari Ayah untuk yang sudah jadi ayah. Zaman modern ini ada sebagian negara mulai mau child free. Takut punya anak. Waduh, kalau punya anak nanti biayanya besar, tanggung jawabnya besar. Masih ada lagi yang lebih egois lagi. Kalau saya jadi ayah, nanti saya nggak bisa jalan-jalan. Nanti saya nggak bisa yang saya mau lagi. Saya nggak bisa hidup seperti waktu saya masih bujangan. Tapi jikalau Anda memilih untuk menjadi ayah, berbahagialah. Karena sebenarnya seorang ayah itu tidak ada duanya. Karena Tuhan membuat suatu institusi pernikahan dan ada dikasih ayah di dalamnya di situ untuk menjadi pemimpin dan untuk memastikan supaya generasi selanjutnya bisa tetap mengenal Tuhan dan setia kepada Tuhan. Bahkan generasi selanjutnya lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Baik. Nah, memang hari ini adalah Hari Ayah Internasional, jadi kira-kira 1 bulan sesudah Hari Ibu Internasional. Tapi walaupun cerita-cerita di Alkitab itu mungkin tidak secara spesifik menjurus kepada untuk para ayah. Tetapi ternyata saya dapatkan prinsip-prinsip yang di dalam Alkitab bisa diaplikasikan untuk para ayah. Jadi hari ini mari kita membuka Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20, kita akan membaca seluruhnya ayat 1 sampai 21. Dan saya tidak tahu Anda menyadari atau tidak bahwa untuk HUT tahun ini, cerdas cermat Alkitab kita bahannya dari 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, saya tidak tahu berapa banyak dari kalian yang ikut belajar, yang ikut membaca. Walaupun ya Anda tidak harus ikut tanding di dalam cerdas cermatnya, tetapi kalau Anda ikut membacanya, Anda akan mendapatkan ternyata banyak sekali cerita-cerita yang indah dan pengajaran yang indah di dalamnya. Nah, saya juga nggak tahu sudah berapa kali saya membaca ini. Tapi setiap kali saya membacanya, saya merasa ada sesuatu yang baru, ada suatu pengajaran, ada suatu hal yang Tuhan singkapkan lagi, sehingga tidak pernah saya mau bosan membacanya. Oke, mari kita membaca dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ini agak berdengung sedikit, boleh dikecilin mungkin ya. Saya akan membacakan semuanya, atau kita mau ganti-gantian ya? Mau ganti-gantian atau saya bacain semuanya? Saya baca semua aja? Oke, boleh. Saya akan bacakan semuanya. Sementara saya membaca, Anda silahkan menyimak dengan baik, supaya ya Anda mengerti, memahami ceritanya. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu. Telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini, oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya, dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan.
bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Nah, ini penjelasannya sebenarnya jam matahari zaman dulu itu, kan orang bukan pakai jam dinding yang begitu ya, tetapi mereka ada jam matahari yang kalau kena sinar matahari ada bayangannya. Jadi kalau bayangannya itu jalan begini, ke arah clockwise gitu, sesuai dengan belahan bumi utara, maka itu 1 jam gitu, 10 tapak, 1 tapak 1 jam. Jadi dia bilang kalau memanjang 10 tapak itu artinya dia harinya itu nambah 10 jam. Tapi Hizkia minta supaya harinya mundur 10 jam. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang terpelihara bagi kami selama ribuan tahun. Yang Engkau tuliskan bagi orang di zaman itu, tetapi kami pada zaman ini membacanya dan bisa menarik pelajaran. Karena kami melihat ke belakang dan kami membaca apa sikap-Mu terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka kami belajar dari itu. Supaya kami dapat mengaplikasikannya kepada hari ini. Supaya kami tahu bagaimana sikap-Mu terhadap kami jikalau kami melakukan ini atau itu. Sehingga kami bisa hidup dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang kami mau belajar, mohon Kau yang memberikan kami hikmat, agar kami bisa bertumbuh di dalam iman dan jemaat ini semakin kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi jemaat sekalian, kita tahu prinsip bahwa Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan merencanakan yang terbaik, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Ini prinsip. Ya. Apapun yang terjadi, tidak akan mengubah prinsip. Sekalipun tampaknya kita melewati lembah kekelaman, sekalipun tampaknya ada badai yang menggoncang perahu di mana kita menumpang, sekalipun ada suatu, pokoknya prinsipnya tetap sama bahwa Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan memberikan kita yang terbaik, prinsip itu tidak berubah. Lalu kalau kita sekarang baca apa yang Hizkia alami ini, apakah benar ini terbaik? Kenapa Tuhan berencana supaya Hizkia tidak sembuh dan mati? Ya kan? Ini pertanyaan.
Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan memberikan yang terbaik, kenapa Tuhan, ya, kalau benar Hizkia itu adalah raja yang baik, kalau dia setia kepada Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan atau bahkan merencanakan supaya Hizkia mati? Kenapa? Kalau Tuhan memang baik. Baru saja Hizkia di pasal 19 menunjukkan imannya yang luar biasa, yaitu ketika datang Raja Sanherib dengan 185.000 prajurit datang mengepung Yerusalem, lalu kemudian menghina, bukan saja menghina Hizkia, tetapi menghina Tuhan Yehova. Maka Hizkia membawa surat yang dibawa oleh juru minuman Raja Asyur itu, lalu kemudian dibentangkan di hadapan Tuhan. Wah, Tuhan langsung bilang, Tuhan tersentuh pada waktu itu. Lalu bilang bahwa Hizkianya nggak usah berperang. Hizkianya nggak usah ngapa-ngapain. Bahkan mereka tidak perlu keluar. Malaikat Tuhan yang kemudian menjalani perkemahan orang Asyur itu, dan dalam satu malam mati 185.000 orang. Barusan di pasal 19. Tapi kenapa di pasal 20 mati? Atau setidaknya bakalan mati. Nah, pertanyaannya begitu. Jadi Hizkia dulu waktu itu tidak tahu apa alasan Tuhan. Dan terus terang, seandainya hari ini kita mengalami sesuatu, kita juga tidak tahu apa alasan Tuhan membiarkan sesuatu terjadi kepada kita. Kita hanya bisa, tapi kita punya keuntungan karena kita bisa melihat apa yang terjadi pada Hizkia. Jadi kita bisa melihat sejarah, kita bisa kilas balik, lalu kemudian kita mempelajari apa yang terjadi, dan kita mendapatkan suatu prinsip. Yang waktu Hizkia sedang mengalaminya, Hizkia belum tentu paham, tetapi kita bisa memahami apa yang terjadi pada Hizkia. Dan menggunakan prinsip yang kita dapatkan dari Hizkia, kita bisa kemudian aplikasikan, karena prinsip tidak akan berubah. Kita aplikasikan itu pada diri kita hari ini. Jadi waktu Tuhan mau Hizkia beriman kepadanya, berserah kepada Tuhan di zaman dulu, maka saya yakin Tuhan juga mau kita hari ini berserah beriman kepada Tuhan. Ada 3 hal, ada mungkin 3 pertanyaan, ada 3 poin yang saya ingin kita renungkan pada hari ini. Yang pertama berhubungan dengan pertanyaan kenapa, karena langsung timbul di dalam pertanyaan kita. Ya, ketika kita kilas balik, lalu kemudian Tuhan bilang, ya, berpesan ya, kamu suruh ini, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kalau kita kilas balik, lalu kita bertanya, apakah mungkin sebenarnya memang lebih baik Hizkia mati? Kalau itu adalah rencana Tuhan, kalau memang itu Tuhan yang sudah atur, Tuhan yang sudah kasih tahu, apakah mungkin itu sebenarnya baik? Karena sebenarnya Tuhan Yesus pernah ngomong juga, dan dicatat di 2 Injil di dalam Matius pasal 26, di Markus pasal 14. Tuhan Yesus pernah ada mengucapkan suatu kata yang menggetarkan, yaitu bisa lebih baik bagi seseorang tidak dilahirkan. Bisa lebih baik bagi seseorang untuk sama sekali tidak dilahirkan, daripada kalau dia lahir, malah kemudian menyesatkan orang, lalu kemudian lebih buruk. Bisa ternyata ya tidak lahir lebih baik. Kalau tidak lahir bisa saja lebih baik daripada lahir, maka bagi saya tidak heran kalau Tuhan juga bisa berkata lebih baik mati daripada hidup. Ya. Kalau bisa lebih baik tidak lahir daripada lahir, berarti mungkin dalam kasus tertentu bisa juga lebih baik mati daripada hidup. Kenapa? Karena kalau tadi kita baca, ternyata sesudah dia sembuh, Hizkia menjadi sombong. Dan ini dicatat di dalam 2 Tawarik. Ketika Hizkia kemudian sembuh, lalu dia sombong, lalu datanglah utusan dari Babel. Hizkia kemudian kasih lihat semuanya, tur, bukan cuma tur Yerusalem mungkin ya, banyak tur kemana-mana, semuanya dikasih lihat, tur istananya, tur bait suci, semuanya dikasih lihat.
Dan dia menjadi sombong. Dia membuat suatu kesalahan besar. Lalu kemudian, akhirnya Tuhan bilang bahwa ini, kena hukuman. Semua yang dilihat oleh utusan Babel itu, kemudian akan diangkut ke Babel. Kemudian keturunan Hizkia juga akan diangkut dan menjadi hamba di istananya Babel. Wah, ternyata berat juga kesalahannya Hizkia. Dan di 2 Tawarik itu komentarnya adalah Hizkia bukan cuma dia sendiri sombong, dia menyebabkan Yehuda ikut berdosa terhadap Tuhan. Sehingga kita jadi bertanya-tanya, apakah Tuhan sudah melihat semua ini sehingga Tuhan berpikir lebih baik Hizkia mati daripada dia tetap hidup ditambahin lalu kemudian malah bikin kesalahan, bikin rusak. Dan Manasye, ya, Manasye anaknya itu adalah salah satu raja terburuk, terjahat, paling immoral, paling merusak, yang membuat murka Tuhan sangat menyala-nyala sampai tidak bisa dipadamkan. Bahkan oleh raja-raja baik yang sesudah Manasye. Atau bahkan oleh pertobatannya Manasye sendiri. Tuhan tetap sudah menetapkan harus dihukum Yehuda. Apa yang dilakukan oleh Hizkia ini, ternyata buntutnya ini panjang sekali, sampai bergenerasi-generasi. Nah, ada hal-hal yang sangat merugikan. Misalnya murtad. Murtad itu definisinya adalah meninggalkan iman. Jadi tadinya sudah beriman kepada Tuhan, lalu kemudian secara sadar berkata, saya nggak mau lagi. Sudah bertobat, tetapi kemudian memutuskan, udah saya nggak mau Tuhan Yesus lagi. Itu namanya murtad. Dan ini juga termasuk katanya adalah yang lebih baik mati daripada murtad. Lebih baik tidak dilahirkan sama sekali bahkan. Ada hal-hal yang sangat merugikan, ada kesalahan-kesalahan. Ada hal-hal yang sangat buruk yang lebih baik jangan sampai dilakukan. Nah, saudara, ini membuat kita bertanya-tanya. Kalau begitu, apakah worth it? Apakah layak? Apakah 15 tahun yang Tuhan tambahkan itu, apakah itu layak ditukarkan dengan semua hal-hal negatif yang menyusul? Kalau misalnya Hizkia ya sudah nggak dapat tambahan itu, lalu tidak ada Manasye, karena Manasye umurnya 12 tahun pada saat dia naik tahta, berarti dia lahir sesudah Hizkia sembuh. Seandainya Hizkia tidak sembuh, berarti dia mati kan? Lalu kemudian dia tidak ada Manasye, berarti jangan-jangan malah lebih baik. Jadi, mungkinkah lebih baik mati? Ini suatu pertanyaan yang sangat-sangat berat. Sulit untuk dijawab. Tapi, kalau manusia duniawi, itu akan berusaha dengan segala daya upaya untuk memperpanjang bahkan 1 jam saja. Dia akan berusaha pokoknya gimana supaya bisa tambah 1 jam, 1 hari. Karena bagi manusia duniawi ini, nyawa adalah yang sudah paling berharga. Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa. Tetapi, dari Alkitab kita ternyata tahu ada yang lebih berharga daripada nyawa. Kalau orang dunia ini menganggap bahwa segala sesuatu dia rela korbankan untuk mendapat nyawa. Kalau menurut Tuhan, tidak segala sesuatu pantas ditukar dengan nyawa. Nah, tidak segala sesuatu. Artinya, ada hal-hal yang lebih berharga bahkan daripada nyawa itu sendiri. Jadi, kadang-kadang kita harus melihatnya dari sisi rohani. Kalau hanya melihat sisi material, jasmaniah, oke, sesudah kamu mati, habis, hilang, berhenti, stop, game over. Tetapi kalau melihat sisi rohaninya, justru baru start. Persiapannya yang selesai, lalu kemudian kehidupan yang sesudah kematian baru mulai. Oleh sebab itu,
Maka Tuhan membiarkan Rasul Yakobus untuk dihukum mati, dipancung oleh Herodes. Sementara Petrus dibebaskan. Saya yakin semua jemaat, termasuk Petrus dan mungkin rasul-rasul yang lain, mereka semua berdoa kepada Tuhan juga supaya Yakobus dilepaskan. Bukan cuma Petrus dong. Ya kan? Waktu Yakobus di penjara, tentu mereka juga berdoa dong. Tapi kemudian Yakobus dipancung. Mereka berdoa lagi untuk Petrus, Petrus dilepaskan. Kita bertanya, kenapa Tuhan? Oh, ternyata Tuhan punya alasan. Yakobus mati martir karena Tuhan mau memakai kematiannya itu untuk mengobarkan semangat, mengobarkan iman, sehingga seluruh jemaat bisa melihat bahwa iman yang diberitakan, kesaksian yang mereka beritakan, asli. Karena Yakobus bahkan rela mati, kehilangan nyawanya untuk mempertahankan kesaksian yang dia beritakan itu. Maka tidak ada yang bisa bilang bahwa oh, kekristenan itu cuman omon-omon saja. Karena mereka benar-benar rela mati. Bukan cuma rela untuk dipukul, disentil, mati, saudara. Jadi, kita perlu belajar ketika Tuhan membiarkan sesuatu menimpa kita. Kita belajar beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita, dan kalau kita benar berada di dalam kehendak Tuhan, maka inilah yang terbaik untuk kita. Lalu kemudian hal yang kedua, kan tadi kita kilas balik. Waktu Hizkia sedang menjalani, Hizkia tidak tahu. Waktu Hizkia berdoa kepada Tuhan, minta supaya disembuhkan, Hizkia tidak tahu. Kita sekarang membaca, lalu kemudian kita bisa tahu. Mungkin kalau misalnya Tuhan biarkan Hizkia mati, mungkin Hizkia bisa berpesan kepada keluarganya dengan lebih baik. Kan itu yang Tuhan suruhkan. Berpesanlah kepada keluargamu, sampaikanlah pesan terakhir. Dalam bahasa Inggrisnya, uruslah rumah tanggamu. Ya. Susunlah, put your house in order. Dalam bahasa Inggrisnya. Artinya kamu harus susun. Berarti kalau dia tahu bakal mati, dia harus susun siapa yang menggantikan dia, apa segala macam pesan-pesan terakhir. Mungkin atau tidak. Kalau seandainya Hizkia mati pada waktu itu, dia bisa berpesan dengan lebih baik. Lalu pesannya itu lebih bermakna, karena ini pesan orang yang akan mati. Mungkinkah keturunannya itu lebih masuk, lebih memperhatikan, lalu kemudian nggak jadi kayak Manasye? Mungkin nggak? Seperti itu. Nah, jadi waktu Tuhan kasih kesempatan itu, kasih kesempatan kepada Hizkia, sebenarnya Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik yaitu apa? Kesempatan bagi Hizkia untuk berpesan. Untuk meninggalkan satu warisan. Manasye baru 12 tahun. Berarti dia lahir sesudah Hizkia sembuh. Kelihatannya nggak dapat pesan ini. Karena dia kemudian menjadi raja yang jahat. Dia bahkan meniru, bahkan lebih jahat daripada bangsa Kanaan yang sebelumnya. Bayangkan, dia sempat mempersembahkan anaknya kepada Dewa Molok dalam api. Dia melakukan kejahatan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Yang tadinya Hizkia, bapaknya itu, telah merobohkan tiang-tiang penyembahan berhala, segala macam. Dia buat lagi. Bahkan dibawa masuk ke dalam bait suci. Ini si Manasye. Jadi, ternyata si Manasye ini nggak dapat pesan bagaimana Hizkia seorang ayah yang setia, lalu kemudian anaknya 180 derajat. Berbeda total. Malah menghujat Tuhan. Kita jadi bertanya-tanya. Seandainya waktu Hizkia dibilang oleh Tuhan bakalan mati itu, apakah mungkin ada orang lain yang bisa naik tahta? Yang kalau dinasehatin dengan baik, kalau diberikan pengarahan, maka akan menjadi raja yang lebih baik. Kita tidak tahu. Yang jelas,
Tuhan sebenarnya kasih Hizkia suatu tugas. Ada suatu perintah. Nah, kita sekarang lagi hari ayah. Jadi kita belok sedikit ke ayah. Apa sih tugas ayah itu? Salah satu yang besar adalah tugas untuk menafkahi keluarga, melindungi keluarga, dan ini penting. Karena dengan menafkahi keluarga, itu adalah mewakili Allah, yaitu Bapa kita yang di surga, memelihara kita dan melindungi kita. Ya. Allah Bapa kita melindungi kita, karena dia Bapa kita. Nah, suami, bapak, ayah, itu juga menafkahi keluarganya, memelihara keluarganya, melindungi keluarganya. Itu adalah peran yang Tuhan berikan dan taruh di pundak laki-laki. Tapi lebih daripada itu, peran ayah yang sangat penting adalah untuk mendidik anak-anaknya. Di zaman perjanjian lama ada perintah supaya ayah menceritakan ulang kepada anak-anak apa yang sebelum-sebelumnya Tuhan telah lakukan. Jadi tradisi dalam bangsa Yahudi itu diturunkan secara oral, secara lisan, dari bapak ke anak, dari anak ke cucunya, ke cicitnya, dan seterusnya. Jadi mereka akan punya suatu perkumpulan keluarga di mana yang tua itu kemudian akan bercerita. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir begini, begitu, mereka harus makan Paskah itu sambil pakai kasut, mereka harus makan sayur pahit, kemudian Firaun akan suruh mereka pergi, mereka langsung bangun, mereka langsung jalan, dan itu semua diceritakan. Dengan tujuan anaknya mendengar, lalu kemudian memperhatikan. Lalu kemudian anaknya dikasih tahu alasannya, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu, lalu Tuhan memimpin begini, apa tujuannya, kita harus bagaimana. Tujuan dari Tuhan memberikan ayah otoritas di dalam rumah tangga itu adalah supaya ayah punya otoritas untuk mendidik anak-anaknya. Supaya ayah bisa kasih tahu tentang Tuhan, memperkenalkan mereka, lalu mereka belajar. Belajar mengasihi Tuhan, belajar hormat kepada Tuhan, belajar tunduk kepada Tuhan lewat ayah mereka. Mau mengasihi Tuhan, mengasihi ayah. Menghormati Tuhan, menghormati ayah. Tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada ayahnya. Lalu kemudian, ayah itu berfungsi sebagai suatu model. Model iman. Model karakter. Dan anak-anak akan mencontoh apa yang mereka lihat. Dan mereka akan melakukan apa yang mereka lihat itu. Yaitu apa? Yaitu orang tua mereka, ayah mereka. Kalau ayahnya beriman, maka anak-anaknya akan melihat iman ayahnya. Tapi kalau ayahnya tidak beriman, anak-anaknya akan melihat ketiadaimanan ayahnya. Jadi, kalau ayahnya membaca firman Tuhan, kalau ayahnya berdoa, kalau ayahnya rajin datang kebaktian, kalau ayahnya ikut aktif di dalam jemaat, itu semua terlihat oleh anak-anaknya. Dan kemudian mereka akan mengikuti. Ada satu cerita, tidak berapa lama yang lalu. Ceritanya ada satu orang ayah, dia bawa keluarganya camping. Ada di satu kabin. Lalu kemudian malamnya turun salju. Pagi-paginya salju sudah terhampar luas dan cukup tebal. Kemudian bapak ini, dia keluar, lalu belum beberapa meter, baru beberapa meter, putranya yang masih kecil teriak dari belakang, "Daddy, I'm following in your footsteps." Katanya. Wah, anaknya mungkin happy gitu ya, bisa melihat ada salju tebel gitu. Tapi berjalan di salju itu susah, karena kalau diinjak dia akan ambles ke bawah begitu. Jadi anak kecil ini dia jalan di salju tetapi mengikuti jejak bapak yang sudah membuka jalan itu, yang sudah dijalani sama bapaknya. Jadi dia teriak, "Daddy, saya mengikuti jejakmu. Saya mengikuti jalan yang sudah engkau lalui." Nah, bapak ini, dia dalam hatinya langsung berkata, langsung berpikir, wah, kalau anak saya mengikuti jejak saya, maka saya harus hati-hati melangkah.
Karena anak saya mengikuti di belakang. Kalau saya pergi ke jurang gitu, nanti anak saya ikut. Kalau saya nggak hati-hati, saya harus tes dulu nih. Kalau saya nggak hati-hati, nanti anak saya jeblos. Karena anak saya mengikuti di belakang saya, mengikuti jejak saya. Apa yang ayah lakukan juga akan dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, saudara, tentu bagaimana dengan ibu? Peran ibu tidak kalah penting. Makanya ada hari ayah, tapi juga ada hari ibu. Ibu itu memainkan peranan yang sangat penting karena dialah pendukung sang ayah. Dialah penolongnya. Satu tiang, kalau berdiri sendiri, maka dia kalau ditiup, digoyang, dia bisa miring. Dia bisa goyang. Kalau tidak kuat malahan bisa tumbang. Dia butuh penopang. Ada yang menopangnya, ada yang mendukungnya. Siapa itu? Istrinya. Jadi, sang istri akan mendukung suaminya, baik itu dalam menafkahi keluarga, baik dalam mendidik anak-anaknya, baik itu dalam memberikan contoh, mengurus rumah tangga. Yang melakukannya siapa? Tentu mereka berdua. Tidak bisa kita katakan bahwa, ini pembagiannya, ini eksklusif. Ya, pembagiannya eksklusif. Yang cari nafkah ini hanya bapaknya saja, hanya suaminya saja. Terus terang, kalau hanya bapaknya saja yang cari nafkah, lalu kemudian istrinya ngapain? Ngabisin nafkah. Gitu kan. Wah, itu berarti nggak ada tabungan. Dari ini masuk kemudian bocor lagi keluar. Itu bukan menafkahi keluarga, saudara. Itu namanya mempeloroti keluarga. Jadi harus didukung. Mereka berdua harus melakukannya. Bagaimana mendidik anak-anak? Seorang istri harus memberikan contoh anak-anaknya gimana tunduk kepada ayah mereka. Gimana anak-anak menghormati apa yang ayahnya putuskan, apa yang ayahnya katakan, apa yang disiplinnya. Itu anak-anak secara bawah sadar melihat apa yang ibunya lakukan. Kalau ibu dan ayah ini, suami dan istri, mereka tidak sesuai, maka ketika dimarahin oleh si ayah, anak-anaknya akan lihat, tapi ibunya bilang boleh, nggak apa-apa gitu. Wah, kalau begini gimana? Dalam keluarga ini akan kacau balau, saudara. Tidak bisa ada disiplin. Karena setiap kali ada disiplin, ada yang menggerogoti dari belakang, dari dalam, bagaikan musuh dalam selimut. Kalau misalnya ayah menuntut supaya anak-anaknya harus menghormati dia, maka secara bawah sadar, anak-anak akan mengikuti apa yang ibunya lakukan. Kalau ibunya bilang, ya hormati bapak, dengerin bapak, maka mereka juga akan tunduk. Tapi kalau ibunya cuek, ibunya bahkan menyiram minyak gitu, sehingga apinya, pemberontakan. Oleh sebab itu peran dari ibu ini tidak kalah penting. Bahkan seringkali bisa lebih penting karena bapaknya lebih sering di luar, ibunya yang lebih sering di rumah. Jadi, seorang ayah, Hizkia di sini, Tuhan kasih kesempatan untuk berpesan kepada keluarganya. Tapi ternyata dia menjadi sombong. Dan dia sombong, ternyata Manasye enggak mendapat bimbingan itu. Sehingga sejarah membuktikan Manasye menjadi rusak. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Apakah yang Tuhan susun itu, rencana yang Tuhan susun, memang sudah yang terbaik? Mungkinkah si Hizkia ini memang lebih baik mati? Sekali lagi, ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangganya Hizkia. Ya kan? Kita tidak tahu
Sebenarnya Hizkia sudah berusaha untuk membimbing atau belum. Ya. Ada ditulis nama dari ibunya Manasye. Namanya adalah Hepzibah. Namanya sebenarnya bagus. Arti dari Hepzibah itu adalah Tuhan berkenan atau saya berkenan atau senang kepadanya. Tetapi ternyata dalam satu raja-raja, dua raja-raja, setiap kali kita melihat ada raja-raja yang buruk, ditulis juga nama ibunya. Berarti menurut Tuhan, raja ini jahat karena ada pengaruh ibunya. Waduh, gawat juga. Ya. Jadi bukan cuma bapaknya jahat, anaknya jahat. Tetapi Tuhan tidak lupa untuk tulis nama ibunya siapa gitu. Jadi bukan cuma bapak yang kena, ya, yang tanggung jawab, ibunya juga dicatat sama Tuhan. Bahaya, saudara. Nah, saya jadi ingat ada satu kisah tentang Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini adalah seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan di koloni Amerika tahun 1700-an. Waktu itu masih koloni Inggris, belum merdeka. Lalu Jonathan Edwards ini, dia kemudian punya 11 orang anak. 11 loh. Ya. Tetapi Jonathan Edwards, dia katanya selalu berdoa, selalu ada renungan, membaca Alkitab bersama dengan masing-masing anaknya. Lalu kemudian mereka secara keluarga biasanya bernyanyi himne setiap hari. Dan kemudian Jonathan Edwards selalu meluangkan waktu untuk membimbing masing-masing anaknya. 11 loh, saudara. 11. Dan istrinya, Sarah Edwards ini, tidak kalah luar biasanya. Dia bukan cuma melahirkan 11 ya. Melahirkan satu saja sudah luar biasa. 2, 3, tapi dia 11 loh. Dia membimbing masing-masing anaknya itu. Dengan kasih, dan dia bisa mengurus anak-anaknya itu, sehingga suaminya tidak usah khawatir. Sehingga suaminya bisa fokus di dalam pelayanannya. Bahkan putrinya kemudian menulis tentang ibunya. Salah satu putri dari Jonathan Edwards menulis bahwa she made religion look lovely. Dia membuat agama atau kerohanian itu tampak indah, tampak manis. Ibunya yang membuat, ibunya yang dengan temperamennya, dengan kecerdasan emosionalnya, bisa membawa, mengayomi anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan dan hal-hal rohani, sehingga komentar putrinya itu, ternyata kerohanian itu indah, manis. Betapa suatu pujian yang tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Sudah pujian tertinggi. Lalu kemudian tahun 1900-an, ada satu orang yang membuat penelitian dan melacak lebih dari 1.400 orang keturunan Jonathan Edwards. Dan apa yang dia temukan? Saya sampai catat di sini. Dari lebih dari 1.400 orang itu, ada lebih dari 100 orang yang menjadi misioneri, gembala, atau hamba Tuhan. Ini dalam rentang 200-an tahun. Lebih dari 100 orang menjadi pengkhotbah, gembala, misioneri, atau hamba Tuhan. Ada 13 orang yang menjadi rektor dari perguruan tinggi. Ada 65 yang menjadi profesor. Ada 30 yang menjadi hakim. Lebih dari 100 orang menjadi pengacara. 60 orang menjadi dokter. 3 orang menjadi senator. Senator itu sekarang jadi kayak MPR. Kemudian ada 1 orang yang menjadi wakil presiden, Aaron Burr. Ternyata ini hasil dari Jonathan Edwards. 11 anaknya dibimbing di dalam iman. Dan mereka semua mengasihi Tuhan. Dan kemudian itu akan berefek sampai ratusan tahun sesudah Jonathan Edwards. Dan kemudian orang ini yang membuat penelitian ini mengkontraskan itu dengan seorang bernama Max Jukes, yang adalah seorang ateis dan seorang kriminal. Lalu dicek juga, keturunannya si Max Jukes ini yang hidup
sekontemporer dengan Jonathan Edwards, ternyata 7 dari keturunannya itu adalah pembunuh, 60 adalah pencuri, 130 adalah narapidana, 310 jadi pengemis, dan lebih dari 400 orang yang kecanduan berbagai zat. Jonathan Edwards. Wah, kemudian jadi hamba Tuhan, jadi pengkhotbah, jadi misioneri, jadi dokter, jadi pengacara, jadi senator, jadi wakil presiden. Max Jukes, jadi pembunuh, pencuri, jadi pengemis. Saudara, ternyata apa yang dilakukan oleh seorang ayah dan ibu, Max Jukes, Jonathan Edwards, memiliki hasil yang sangat berbeda sesudah dilihat. Rentang 200-an tahun. Kira-kira, kalau misalnya kita bandingkan Hizkia ini, ya, pesan apa sih yang dia berikan kepada keluarganya? Dengan apa yang Jonathan Edwards lakukan? Pesan apa yang dia lakukan, yang dia berikan kepada anak-anaknya? Seandainya kita hari ini, Tuhan berikan kesempatan untuk berpesan kepada keluarga kita, dan kita akan meninggalkan suatu warisan. Warisan apa yang akan kita berikan? Hizkia memberikan tahtanya kepada Manasye. Nah, mungkin banyak orang akan bilang, saya juga mau punya bapak kayak Hizkia. Saya juga mau dapat warisan kayak Manasye. Tetapi ada Jonathan Edwards yang kasih warisan tidak banyak, tidak besar. Dibagi 11 lagi. Kecil, saudara. Tetapi ternyata warisan rohani yang dia berikan kepada anak-anaknya, itu sampai turun bergenerasi-generasi. Mana yang kita pilih? Lalu yang ketiga, tadi kita sudah melihat, kita kilas balik, seandainya, ya, kalau Hizkia mati, ya, kenapa Tuhan berencana Hizkia mati? Tapi sebaliknya kita bisa bertanya juga, kenapa akhirnya Tuhan sembuhkan Hizkia? Kalau Tuhan sudah rencanakan Hizkia mati, kemudian Hizkia berdoa, kenapa Tuhan kabulkan permintaannya itu? Oke, jadi Hizkia minta dikasih waktu tambahan, oke. Hizkia minta dikasih kesehatan, oke, Tuhan kasih. Tapi, ada tapinya. Tuhan kasih semua itu karena Tuhan mau itu dipakai. Jadi, menurut 2 Raja-Raja pasal 20 ini, Yesaya disuruh balik kemudian kasih tahu kepada Hizkia, aku akan menyembuhkan engkau dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Hizkia sesudah sembuh katanya akan beribadah ke rumah Tuhan. Jadi Tuhan kasih tambahan waktu, Tuhan kasih kesehatan, dan kamu akan pergi ke rumah Tuhan. Kamu akan beribadah kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan kepada Hizkia, dan Tuhan mau kesempatan itu dipakai untuk ke rumah Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saya pikir Tuhan juga kasih kesempatan kepada kita. Dan Tuhan kasih kesehatan kepada kita. Benar nggak? Nah, Tuhan kasih mujizat. Ada tanda yang luar biasa. Bayang-bayangnya itu mundur 10 tapak. Kemudian penyakit yang nggak bisa sembuh itu, pakai kue ara, kemudian ditaruh di atas barahnya, sembuh. Seharusnya tanda ini bisa dipakai oleh Hizkia untuk menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Kesaksian untuk keluarganya. Kesaksian untuk seluruh Yehuda. Untuk kerajaan Israel di utara. Untuk semua bangsa-bangsa, termasuk untuk para utusan Raja Babel. Lihat, siapa yang menyembuhkan? Bukan Baal, bukan Asyitoret, bukan Asyera. Jehovah. Jehovah yang menyembuhkan. Ini suatu tanda dari Jehovah. Seharusnya ini menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Sayangnya,
Israel dan Yehuda telah gagal dalam hal ini selama ratusan tahun. Bukannya bersaksi kepada bangsa-bangsa lain, malah menyesatkan bangsa-bangsa lain. Bukannya jadi terang, bukannya menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukannya menunjukkan iman, bukannya mengajarkan kepada bangsa-bangsa lain tentang Tuhan, mereka malah beribadah kepada dewa-dewi yang bukan Allah. Justru karena itulah maka Tuhan membuang mereka, yang utara, yang Israel dibuang ke Asyur, Yehuda dibuang ke Babel. Karena mereka tidak menjadi saksi. Merekalah sebenarnya tiang penopang dasar kebenaran. Merekalah terangnya. Karena apa? Tuhan yang kasih kepada mereka firman Tuhan. Hukum Taurat dikasih kepada bangsa Israel. Nabi-nabi dikasih kepada bangsa Israel. Tetapi mereka bahkan tidak menjadi terang buat bangsa-bangsa lain. Coba bandingkan dengan Daniel dan ketiga kawannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Ini keturunannya Hizkia loh. Ya, keturunannya Hizkia. Karena kalau Anda baca di dalam Daniel pasal 1, waktu itu Nebukadnezar mengumpulkan dari antara buangan orang Yehuda itu para bangsawan dan orang-orang pintar. Dan ternyata sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 20, bahwa nanti keturunan Hizkia akan ini ya diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Daniel pada waktu itu dan ketiga orang tuanya, Hananya, Misael, dan Azaria. Tuhan pakai mereka untuk menjadi tanda, menjadi mujizat yang luar biasa. Sehingga orang paham bukan Jehovah kalah sama Bel, kalah sama Marduk, kalah sama dewa-dewi Babel. Jehovah tidak kalah, karena apa? Semua dewa-dewi itu tidak tahu arti mimpi, tidak tahu masa depan, tidak bisa menyingkapkan apa-apa, tidak bisa memberikan hikmat, tidak bisa ngapa-ngapain. Cuman Jehovah yang tahu. Oleh sebab itu ternyata bukan Jehovah yang kalah, bukan Jehovah yang salah gitu. Orang Israel lah yang salah. Karena mereka telah meninggalkan Jehovah. Jadi Tuhan pakai Daniel justru karena bangsa Yehuda, bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dan gagal menjadi kesaksian. Daniel lah yang Tuhan pakai jadi kesaksian. Jadi seandainya Tuhan kasih Hizkia, saya kasih kamu 15 tahun, saya kasih kamu kesehatan, kamu jadi saksi ya. Kamu jadi saksi. Karena Tuhan akhirnya belakangan melakukan itu kepada Daniel. Tuhan akhirnya melakukan itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria. Tadinya Hananya, Misael, dan Azaria bakalan dibuang ke dalam dapur api. Tetapi Tuhan tambahkan lagi kepada mereka kan. Akhirnya nggak mati kan. Tadinya Daniel dan ketiga temannya itu bakalan dipenggal karena tidak ada yang bisa memberitahukan kepada Nebukadnezar apa mimpi dia. Tapi kemudian Daniel berdoa dan Tuhan singkapkan. Tadinya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi Tuhan kasih kesempatan lagi. Tuhan beri perlindungan. Tapi setiap kali Tuhan melakukan itu, satu tanda, satu mujizat, satu karunia, satu anugerah, satu kesempatan lagi dipakai oleh Daniel untuk memuliakan nama Tuhan. Dan setiap kali Daniel, dia mencatat bahwa bukan karena saya. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tuhanlah yang telah menyingkapkan. Tuhanlah yang telah memberitahukan kepada hamba-Mu ini. Tuhanlah yang telah menetapkan dan menyingkapkannya kepada rajaku. Tuanku Raja. Oh, Hizkia, dia menjadi sombong. Sesudah dia minta, lalu Tuhan kasih, dia malah jadi sombong. Mungkin Tuhan geleng-geleng kepala. Tuh kan, saya sudah bilang, lebih baik kamu mati aja. Karena gara-gara kamu menjadi sombong, karena kamu saya kasih kesempatan untuk melayaniku, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu malah jatuh, kamu malah tersandung, dan kamu menyeret keturunan kamu, sampai yang keturunan kesekian. Raja-raja sesudah kamu, semuanya keseret oleh karena kesalahanmu. Yehuda, bangsa Yehuda, terseret oleh dosamu. Jadi saudara, pada hari ini, Tuhan kasih kita kesembuhan nggak? Tuhan kasih kita kesehatan nggak? Tuhan kasih kita kesempatan nggak? Tuhan berkati kita nggak? Tuhan pelihara kita nggak? Itu semua adalah karena Tuhan mau kita menjadi saksi. Mungkin bukan dengan
memberi kesaksian tentang mujizat-mujizat. Karena zaman itu sudah lewat. Tetapi iman kita, itu yang kita jadikan kesaksian. Tapi tunggu, seandainya Tuhan kasih kita 15, 20, 30 tahun lagi kesehatan. Kalau begitu pelayanan apa yang akan kita lakukan? Kalau Tuhan kasih Hizkia 15 tahun, Tuhan ada ekspektasi. Kalau Tuhan kasih kita entah berapa tahun, Tuhan ada ekspektasi juga. Lalu kita tanya sebaliknya, kalau misalnya Tuhan bilang sudah cukup. Nah, gimana? Kalau Tuhan kasih 15 tahun, kita bisa berangan-angan nih, Tuhan, kalau saya dikasih 15 tahun lagi, saya akan, kita bikin rencana 15 tahun. Tapi seandainya kalau Tuhan bilang, cukup, pulang. Kan? Mari nikmati hasil kerjamu bersama-sama dengan aku. Pulang. Gimana? Kalau Tuhan bilang gitu. Maka pesan atau warisan apakah yang akan kita berikan? Yang akan kita tinggalkan? Kepada anak, kepada cucu, mungkin yang sudah punya cicit. Atau mungkin ada yang belum punya. Ada yang belum punya di sini. Ya, yang masih muda-muda pasti belum punya. Warisan apa yang akan kita berikan? Hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Apalagi 15 tahun lagi kan. Kita nggak tahu. Besok aja kita tidak tahu. Tetapi Tuhan berharap bahwa apapun yang terjadi, saya beriman. Dan saya akan melakukan apa yang saya tahu benar. Dan saya akan mengajarkan apa yang saya tahu benar. Dan saya melakukannya sehingga orang melihat saya. Dan saya menjadi berkat untuk mereka. Dan itulah kesaksian yang bisa saya berikan. Sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Nah saudara, kita sekarang berada di posisi yang mirip dengan Hizkia, di mana kita tidak tahu masa depan. Tapi kita punya keuntungan dibanding Hizkia, kita sudah bisa melihat kisah dia. Lalu kita bisa belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Sehingga kita tahu, kalau sekarang Tuhan kasih saya kesempatan, saya mesti ngapain. Dan kalau memang rencana Tuhan itu adalah kita tinggal bersama dengan dia, oke? Maka kita mau meninggalkan dunia ini dengan cara yang memuliakan Tuhan. Kalau kita hidup, kita akan hidup memuliakan dan melayani Tuhan. Kalau kita mati, kita juga akan memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah supaya kisahnya Hizkia ini memberikan kami pelajaran. Bahwa sebelum kami menemukan suatu pilihan seperti Hizkia, maka kami telah mempersiapkan diri. Dan seandainya, Tuhan, kami diberitahukan bahwa kami harus mengestafetkan kebenaran yang kami sudah terima ini, maka berilah kami hikmat, supaya benar-benar kebenaran ini kami estafetkan. Semangat, iman, kerajinan kami, usaha kami estafetkan. Supaya jemaat lokal yang adalah tubuhmu ini tidak menurun, tetapi makin maju terus. Biarlah kami semua beriman kepadamu dan berserah. Karena kami tahu bahwa Engkau baik dan rencanamu pasti baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.